Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik sahabat Al-Qur'an, kita awali dari lafaz ihdina, ya. Ihdina di sini terdapat hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini sempat kita bahas sebelumnya di ayat yang kedua pada lafaz alhamdu, ya. Kemudian ar-Rahman, ya. Ar-Rahim, ya. Kemudian di sini juga ada Maliki Yaumiddin. Nah, di sini semua ada hamzah wasal, ya. Di sini juga ada Rabbil Alamin, ya. Nah, namun sebelum-sebelumnya hamzah wasal ini disandingkan dengan isim atau kata benda yang diawali dengan al-ta'rif atau alif lam. Nah, kalau diawali dengan alif lam, maka hamzah wasal ini berubah menjadi harokat fathah, ya. Semuanya dibaca alhamdu, al-alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, ad-din, ya. Nah, tetapi ya seperti yang sebelumnya saya janjikan, kalau kita akan bertemu dengan hamzah wasal yang disandingkan bersama kata fi'il atau kata kerja, ya, maka kaidahnya adalah jika huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat dhammah, maka hamzah wasal berubah menjadi harokat dhammah juga. Akan tetapi jika huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasal berharokat kasroh. Tidak ada yang berharokat fathah jika bentuk katanya adalah fi'il atau kata kerja. Seperti pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah ini, ya. Di sini ada ihdi. Nah, ihdi, ya, ini adalah kata kerja, ya, bukan kata benda, ya. Ini kata kerja bentuk perintah. Nah, maka kita melihat dari huruf yang ketiga. Dalam hal ini huruf ketiga berharokat kasroh, ya. Maka jika huruf ketiga berharokat kasroh, maka hamzah wasal berharokat kasroh, ya. Begitu juga jika huruf ketiga ini fathah, ya, misalkan, maka hamzah wasalnya harus berharokat kasroh juga. Jadi tidak ada yang berharokat fathah. Yang berharokat fathah itu hanya ada di al, ya, al-ta'rif, ya. Berikutnya ada huruf ha di sini, ya. Ha, ya, ihdi. Ya, ha ini makhrajnya adalah dari aqsal halqi, ya. Kemarin tenggorokan ada 3, adnal halqi, wasatul halqi, kemudian ada aqsal halqi. Nah,
Ha ini masuk di aqsal halqi, yaitu tenggorokan paling jauh dari mulut, yaitu huruf ha dan huruf hamzah. Jadi hati-hati tertukar dengan huruf ha ya. Ihdi, ihdi, ihdi ya. Keluarkan nafas dari tenggorokan paling dalam ya. Kemudian berikutnya ada ihdina ya. Ihdina ini ada mad tabi'i ya, jika dibacanya tidak langsung ihdina ya, tetapi karena kita langsung ke kata as-sirat, maka ihdina sudah tidak menjadi panjang lagi karena dia langsung masuk ke idgham syamsiyah, karena di sini ada al-ta'rif bertemu dengan huruf shad ya, hukumnya idgham syamsiyah, maka langsung masuk ke idgham syamsiyah. Ihdinas, tidak perlu dipanjangkan ihdinas ya, tidak perlu. Kemudian di sini juga ada hamzah wasol ya. Jadi kita lagi-lagi ketemu dengan hamzah wasol. Jika di tengah-tengah maka tidak perlu dibaca, maka langsung ihdinas ya, bukan dibaca ihdina as-si. Lalu kita bahas huruf shad di sini ya. Shad ini hurufnya bermula atau berasal dari al-lisan ya, lebih tepatnya di torful lisan ya, torful lisan atau ujung lidah ya. Bertemu dengan apa ya? Shad ini hukumnya adalah was-shafir mustakin ya, minhu wa min fawqis thanaya as-sufla ya. Huruf-huruf yang bersifat shafir ya, jadi huruf shad ini memiliki sifat shafir. Shafir itu apa? Shafir itu adalah suara yang menyerupai suara apa namanya, unggas ya, atau belalang. Kalau huruf shad lebih mirip ke apa namanya, unggas atau burung ya, angsa ya, os ya. Tetapi kalau huruf yang memiliki sifat yang mirip dengan belalang itu seperti huruf za, az ya, atau apa namanya, lebah, az ya, atau huruf sin juga, as ya. Nah, minhu ya, minhu ini apa namanya, kembali ke torful lisan ya. Torful lisan, ujung lidah, bertemu dengan fauqis thanaya as-sufla ya, bertemu dengan atasnya gigi muka yang bawah. Jadi kalau kemarin kita telah membahas apa namanya, huruf dal, ta dan to, itu ujung lidah bertemu dengan ulya thanaya ya, apa namanya, pangkal gigi seri atas ya, maka huruf shad ini ya bertemunya adalah ya dari atasnya gigi muka yang bawah. Jadi kebalikannya, kalau kemarin dal, ta dan to itu ketemunya ke gigi atas, maka shad ini bertemu dengan gigi yang bawah, gigi seri ya, bagian bawah ya. Ujung lidah tempelkan ke gigi seri bawah. Aus ya. Apa saja huruf-huruf yang shafir ya? Huruf-huruf yang shafir ini ada 3 ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, huruf shad ya, kemudian huruf sin ya, dan yang terakhir huruf za ya, atau zai. Kemudian yang membedakan apa namanya, huruf shad ini ya dengan huruf sin ya. Kalau huruf shad ya, huruf shad itu dia memiliki sifat isti'ala ya. Pangkal lidah dia naik ke langit-langit ya, langit-langit mulut. Ihdinas. Nah, kalau misalkan huruf sin itu tidak perlu dinaikkan. Misalkan ya, contoh saja, kalau tidak dinaikkan maka menjadi seperti ini. Ihdinasi ya. Karena apa? Pangkal lidah ya, atau punggung lidah itu tidak naik ke langit-langit atas. Jadi seperti itu perbedaan huruf shad dengan huruf sin. Hati-hati ya. Ihdinas shiratal mustaqim ini, as-sirat ya, sering terjadi kesalahan, yaitu kurang sempurnanya sifat shad
ya, tidak diangkat, ya, isti'la'nya kurang sempurna atau itobak juga, itu maka dia menyerupai huruf sin, ya. Lalu berikutnya ada huruf ra. Ra di sini hukumnya tafkhim karena berharokat fathah dan mad tabi'i, ya. Kemudian ta. Ta ini sama seperti dengan huruf dal dan ta, ya, ujung lidah ya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, ya. Kemudian berikutnya ada al-mustaqim, ya. Al di sini ada al huruf lam, ya. Jadi lam ini sifatnya, ya, adalah istifal juga, sama seperti huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, yang sering terjadi kesalahan pada siratal ini kadang-kadang membacanya seperti ini, ihdinas siratal, tol, ya. Lidah ini masih mengikuti sifatnya huruf ta, ya. Ta ini juga memiliki sifat isti'la, ya, dan itobak. Maka ketika memasuki huruf lam, ya, ini kembalikan ke sifat semula dari huruf lam. Huruf lam ini tidak memiliki sifat isti'la dan itobak. Dia memiliki sifat, ya, istifal dan infitah, ya. Maka dari itu ketika memasuki huruf lam, maka bacalah seperti ini, ihdinas siratal, tol, mus, ya, infitah, ya, tol, mus, ya. Kalau tol, mus, ya, ini masih memiliki sifat sebelumnya, yaitu huruf to, ya, itobak dan isti'la. Maka lidah masih terangkat ke langit-langit. Maka lam itu tidak terangkat ke langit-langit lidahnya, punggung lidahnya. Tol, mus, ya. Kemudian berikutnya mustaqim, ya. Jadi qaf ini makhrajnya adalah dari aqsal lisan, ya. Lidah paling dalam atau pangkal lidah, dan cara melafadzkan huruf qaf ini tidak perlu memoncongkan bibir. Mustaqim tidak perlu, ya. Yang penting makhrajnya sudah benar, cukup mustaqim, ya. Yang penting tidak menyerupai huruf kaf, mustaqim, ya. Hati-hati. Yang terakhir di sini ada mad arid li sukun, panjangnya 4 harokat, diketuk 4 kali, 4 lepas. Saya contohkan kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira demikian pemaparan tajwid dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi, khususnya sifat-sifat huruf, walaupun samar-samar, tetapi jika kita mau lebih detail lagi, maka banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.